punya istri ya. Eh. Pak Ustadz 9 tahun berbaring, coba kita bayangkan. Kita lagi disayang Allah, yang sabar. Alhamdulillah ini ada rezeki 1 juta rupiah dari Ya Allah. Tuan Haji Jamaluddin Kedah Malaysia. Ustadz Jais ini sangat luar biasa gitu Ustadz. Luar biasa. Ya Allah, sabar dulu saya. Sama. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di konten hari ini saya mau mengunjungi sekalian mau menengok seorang ustadz yang terbaring sakit sudah hampir 9 tahun gegara diseruduk sapi gila. Nah, alhamdulillah Pak Ustadz memiliki seorang istri yang sangat solehah sekali sahabat. Jadi selama 9 tahun beliau selain merawat dan beliau pun tulang punggung keluarga ustazah ya. Jadi siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Ceritanya itu panjang sekali pokoknya mah. Nanti kita untuk lebih jelasnya simak dan dengerin pembicaraan dari seorang istri ustadz yang sangat hebat lah kalau menurut saya. Mungkin bisa dikatakan hanya ada satu-satunya di dunia ini gitu. Kebetulan sekarang ada titipan uang amanah sebesar 1 juta rupiah dari Tuan Haji Jamaluddin Kedah Malaysia buat pengobatan Pak Ustadz. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Tuan Haji Jamaluddin dari Kedah Malaysia yang selalu bantuin Ustadz. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah sekarang kita sudah deket nih di area kediaman atau tempat tinggal Ustadz. Tapi beliau belum memiliki rumah sahabat. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Aduh kaget saya. Haji ngapain? Ini istrinya Pak Ustadz? Iya betul. Oh iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana Haji juga? Alhamdulillah sekarang kondisinya sehat. Udah membaik. Tapi pikiran lagi fokus ke pembangunan Masjid Jamiah Taqwa. Semoga dilancarkan semuanya. Iya, mohon doanya, doa dari seorang istri yang solehah mustajab diijabah. Karena saya penanggung jawabnya di pembangunan masjid tersebut dengan anggaran bantuan dari hamba-hamba Allah warga negara Singapura, Malaysia dan warga negara kita Indonesia. Alhamdulillah. Iya. Semoga dilancarkan. Amin. Gimana kabar Pak Ustadz sekarang? Lagi kondisinya lagi menurun, lagi Yalah. sakit. Ya Allah. Saya lama nggak kesini ya, dikirain tuh udah sembuh gitu. Sepertinya tambah parah gitu. Waktu kemarin juga sampai nggak bisa jalan Haji. Nggak bisa Yalah. pakai walker, nggak bisa pakai kursi roda gitu. Ya Allah. Jadi harus ditarik di lantai. Gitu. Nggak bisa jalan sama sekali. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hari ini juga udah ada yang yang mijit gitu. Udah ada yang Ngurut. ya udah yang ngurut. Gitu. Tapi kabar anak-anaknya gimana? Sama sih, lagi ada gatal-gatal gitu sama Ya saya Allah. juga, sama anak-anak gitu. Gitu. Mungkin bisa diceritakan, dulu juga pernah ya diceritakan, tapi tidak ada salahnya karena sudah lama sekali gitu. Iya. Awal mula kejadian Ustadz bisa sampai sekarang sakit 9 tahun terbaring gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Awal mulanya gimana? Awal mulanya waktu itu kan punya sapi gitu ya. Separuh Sapi sama- punya siapa? Dulunya punya orang gitu. Betul. Tapi kesininya kan jadi punya sendiri gitu. Terus sapinya mau dimandiin. Waktu itu entah kenapa tiba-tiba itu nyeluduk gitu.
si sapinya Mm-mm. nyeluduk dari belakang Mm-mm. gitu sampai terpental jauh. Ya. Mungkin kena batu atau akar gitu, gak tahu ya gitu. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai udah dioperasi juga, eh, di berobat kemana-mana tapi belum sembuh juga gitu sampai sekarang. Jadi waktu itu Pak Ustadz lagi mandiin sapi. Iya, Nah, secara tiba-tiba sapinya ngamuk, ngamuk. gila gitu. Iya, Akhirnya Pak Ustadz diseruduk diseluduk. sampai dibanting-banting gitu. Iya, diinjak-injak gitu. Diinjak-injak sama sapi tersebut, yang mengakibatkan sampai sekarang lumpuh Gitu, iya. gitu. Dan sekarang sudah hampir Mau 9 tahun. 9 tahun. Ya Allah. Pak Haji, sebelumnya saya minta maaf, bukannya saya mengeluh ya, tapi ini memang fakta keadaan saya seperti ini. Saya kan udah lama gitu ya mengurus suami dan anak-anak juga, sekolah, pesantren gitu, perlu biaya, tapi saya yang menanggung sendiri gitu ya. Tapi ya mungkin harus saya sabar, harus kuat gitu ya, karena suami juga harus berobat kemana-mana dan anak juga harus masuk sekolah, tapi saya suka minjem ke sana ke sini buat buat biayanya gitu, sampai saya malu sama bos saya juga sering minjem uang gitu, sering minjem uang buat kebutuhan suami, buat Jadi sekarang punya utang. ya udah, saya juga udah Ya Allah. minjem beberapa kali gitu. Mm-mm. Beberapa kali karena buat kebutuhan, Ya Allah. nggak bisa ditunda gitu, karena kan pengobatan harus minum obat, harus ke sekolah, harus beli buku gitu ya, atau yang lainnya gitu. Kalau makan mah saya mah nggak pikirin gitu, yang penting mah itu buat yang sakit, buat yang sekolah, yang mondok gitu. Saya sampai minjem kemana-kemana, saya sampai malu gitu ya. Tapi semoga saja suami saya cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, supaya nanti bisa mencari nafkah sendiri, bisa menafkahi anak-anak gitu, dan bisa bersama-sama gitu mencari rezeki gitu. Amin, amin. Yang saya dengar-dengar katanya Ustazah Iis ini apa namanya itu sudah habis ini habis itu gitu. Ya waktu itu jual kan, ini jual itu gitu ya, untuk pengobatan suami. Waktu itu kan punya roda gerobak ya buat bantu-bantu suami jualan, tapi waktu itu dijual karena buat kebutuhan anak saya yang sekolah gitu. Terus ada sapi juga buat yang tadinya buat bikin rumah gitu ya. Terus dijual juga karena buat biaya pengobatan. Gitu. Pengobatan suami gitu. Nah sahabat, jadi dulu kayak saya sering lihat Ustazah ini sering dorong gerobak gitu ya. Iya. Gerobak jualan ke sekolah madrasah. Iya, terus mungkin jualannya sepi, akhirnya gerobaknya pun dijual untuk pengobatan suami dan nafkah anak-anak juga. Terus apa namanya? Di situ dulu kan saya ada bahan-bahan bangunan. Iya, tapi dijualin juga itu, habis genting juga, dijual. Kayu. Jadi nggak lanjut membangun rumah juga. Iya. Dijual, uangnya dipakai kebutuhan. Berobat anak-anak sekolah. Ya Allah. Bahkan sekarang suka minjem juga. Berhutang. Iya, berapa minjem. Hutangnya semuanya? Itu karena hutang itu berat. Ya, kalau dulu kan masih ada itu ya 11 juta lebih gitu ya. Tapi kalau tapi udah ditutupin gitu sama minjem lagi sama bos yang sekarang gitu. Iya, jadi utangnya nggak tahu sama siapa gitu kan. Iya. Jadi berapa gitu? Kalau yang sekarang mah alhamdulillah sedikit, 1,5 juta. Oh, punya utang 1,5 juta. Iya, kalau bisa nanti cepet-cepet dilunasin ya. Mudah-mudahan ada milik rezekinya juga, karena hutang itu berat. Kita meninggal dunia, terus kita meninggalkan utang,
mau masuk surga pun sulit. sulit, nggak jadi ya. Utang piutang itu berat sekali ya. Terus harapan dari Ustazah gitu ke depannya. Mudah-mudahan suami saya bisa berobat Amin. dan bisa sembuh dari Amin. penyakitnya, Amin. supaya anak-anak juga bisa sekolah, melanjutkan sekolah dengan dengan lancar gitu rezekinya. Amin. Gitu. Amin ya Allah. Tanpa minjem ke sana ke sini gitu, supaya saya nggak malu lagi gitu. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Saya dengar-dengar gitu ya, mungkin bisa diceritakan langsung dari Ustazah Iis gitu ya. Nah, yang katanya siang dijadikan malam, malam dijadikan siang dalam mengurus suami gitu. Iya, betul. Betul kan, itu suami kan suka kepanasan gitu ya, kondisinya nggak menentu gitu ya, suka ada gatal-gatalnya. Jadi kalau sudah nggak kuat gitu, harus mandi tengah malam gitu, harus pakai air panas gitu, harus dan anak-anak juga semuanya dikerjakan gatal-gatal gitu. Jadi ya Allah, sekarang selain Ustadz yang sakit lumpuh, gatal-gatal, anak juga gatal-gatal ya, gitu. semuanya gitu. Ya Allah. Nggak ada buat berobatnya. Terus maksudnya dalam merawat suami gitu, karena ini banyak yang bilang ke saya dari tetangga-tetangga juga, luar biasa, salut kesabaran dari Ustazah Iis ini, sabar. Terus selain sabar merawat suami, bisa dikatakan tulang punggung keluarga juga gitu. Dalam arti sabar itu merawat seperti gimana gitu? Ya kalau tiap waktunya gitu, suami kalau sukanya mintanya dipijitin, minta di sedikit-sedikit pengen pengen dipijit gitu, pengen dimandiin gitu. Jadi sangat capek juga sih kalau itu. Capek tapi ya, tapi kita harus ikhlas gitu. Harus ikhlas karena lillahi ta'ala gitu. Ikhlas, luar harus biasa, sabar ya. juga gitu, insya Allah. Jadi itu mungkin amanah buat saya. Jadi pagi-pagi ngasih makan, disuapin, ya. Lalu dimandikan. Mandikan dulu atau makan dulu? Mandikan dulu. Dimandikan dulu lalu makan. Terus udah gitu, udah beres rapi-rapi, nyiapin buat anak sekolah juga. Iya, terus saya pergi kerja. Nah, dulu setahu saya kerjanya kan jualan masker sewaktu masih musim Covid. Ya. Nah, sekarang kerja apa? Kerja ART di rumah orang. Ya Allah. Bantu-bantu nyuci. Di mana itu kerjanya? Ya masih di sini. Oh, gitu. di daerah sini, tetangga. Tidak jauh. Tidak jauh. Dikirain ke kota gitu. Cuma beda RT aja. Gitu. Ya. Itu kalau boleh tahu kerja di rumah orang gitu kan? Ya. Tiap hari atau sekarang kenapa nggak kerja? Sekarang lagi libur. Sekarang kan ada yang ngobatin suami. Jadi saya harus jaga suami dulu. Kerjanya tiap hari nggak? Enggak. Berapa hari sekali? 2 hari sekali. Kalau dibutuhkan baru ya, dipanggil. Kalau dibutuhkan baru saya kerja gitu. Terus itu upahnya, gajinya bulanan, mingguan atau harian? Gak nentu juga aja. Oh gitu. Ya Allah. Cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk biaya Ustadz, anak-anak gitu. Ya kalau dibilang cukup, nggak cukup sih Haji. Bahkan berhutang. Iya, karena kan 10.000 zaman sekarang nggak cukup kemana-kemana gitu ya. Jadi saya ya kalau masalah rezeki ya alhamdulillah syukurin aja, tapi mudah-mudahan Allah memberi yang barokah gitu. Amin, amin ya Allah. Terus pulang kerja ngurusin suami juga, beri makan, terus ngewuduin suami. Kalau mau sholat, ya. Tapi sholat alhamdulillah nggak pernah tinggal ya, alhamdulillah. Sambil putus, tidur, gitu ya. sambil duduk gitu.
Alhamdulillah. Terus ibak juga udah habis capek-capeknya tuh pengen istirahat, saya harus disediain lagi apa di rumah gitu, banyak kerjaan. Gitu. Suami pengen diurusin lagi gitu ya, Gitu. pengen dimakan, pengen mandi lagi gitu. Terus malamnya gitu juga harus mandi lagi tengah malam itu. Jadi saya tuh nggak bisa tidur sama sekali. Yalah. Yang sabar Ustazah ya, luar biasa perjuangan, kesabaran seorang Ustazah Iis ini dalam merawat suaminya langka sekali gitu. Kalau menurut saya langka, jarang gitu ya di zaman sekarang. Karena ketika suami lagi terpuruk, berbaring sakit, tidak berdaya, apalagi 9 tahun, yang gantiin mencari nafkah sekarang Ustazah. Luar biasa gitu. Kalau menurut saya kebanyakannya kan mungkin pergi gitu ya, meninggalkan, tapi ini salut saya gitu. Sekarang Pak Ustadznya ada ya? Ada, mari ke rumah Haji. Boleh. Kalau yang mau dulu dibangun rumah itu yang mana? Sebelah sini Haji. Oh ini. Ya, Kenapa tapi itu nggak saya nggak ditebas takut? kerawat. Nggak kerawat karena sibuk ngurusin suami, ngurusin di rumah orang Ditebang juga. itunya tuh, takut ada Ya. ular gitu. Iya, itu baru kemarin baru sebagian. Gitu. Sekarang juga mau ke sana lagi. Ya. Ayo mampir Haji. Yuk mangga. Terus sekarang teh tinggal di rumah siapa? Di rumah saudara. Saudara. Ya, Bukan saya rumah juga- sendiri ya? Bukan, saya juga sampai malu gitu ya. Karena nggak bisa ngeberesin kalau ada apa-apa gitu. Gitu. Ada yang bocor gitu. Ya, Oh, kalau ada di sana di atas bocor-bocor gitu. nggak bisa. Ya ini kan alhamdulillah bisa nempatin di sini ya. Iya, Saudaranya baik. Dijaga, dirawat rumahnya gitu ya. iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam lagi, Robert. Yuk Haji. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kan, Hmm. lagi kabar. Itu katanya itu ya Pak Ustadz. Saya kabar alhamdulillah sehat Ustadz ya. Itu apa namanya? Lagi gatal-gatal. Gatal-gatal yang mana gatal-gatalnya Pak Ustadz? Semuanya. Oh ya itu Allah. malah lepuh. Melepuh ya. Kuku sampai gak rilang. Kukunya jadi mau Ya copot. Allah. Malah kaku nih. Kaku. Nah, coba Ustazahnya agak sebelah sana duduknya biar mic-nya masuk nanti. Nah di sini. Mau di sebelah sana boleh. Sok. Nah Pak Ustadz, Iya. saya datang ke sini tidak ada maksud apa-apa, cuma bersilaturahmi. Alhamdulillah. Ya, karena silaturahmi itu memperbanyak saudara, Iya. mempermudah milik rezeki dan memperpanjang Usia. usia. Nah, Pak Ustadz, selain itu saya ada titipan amanah dari Tuan Haji Jamaluddin Kedah Malaysia untuk Ustadz pengobatan gitu ya, untuk anak-anaknya juga yang lagi sekarang mencari ilmu di mana pondok pesantren ya. Pesantren. Terus sekarang di mana? Masih di Tasik anaknya? Udah Sekarang ke udah Bandung. di Bandung. Oh gitu. Alhamdulillah di pesantren juga. Pesantren juga. Alhamdulillah itu yang nomor 1, Ya. yang perempuan ya. Pertama ya. Kalau yang kecil mah masih di sini sekolahnya. Masih di sini. Kelas 3 kan nanti kelas 3. Iya, Pak Ustadz. Iya. Tadi kan sudah bercerita juga istrinya, Ustazah Iis. Kronologi kejadian dulu, sewaktu tertimpa musibah diseruduk sapi gila. Awal mulanya bagaimana itu, Pak Ustadz? Gimana ya? Waktu itu mau dimandiin. Mau dimandiin kan dulunya di apa itu ditungtun di depan itu jadi Begitu. dari belakang nyeruduk gitu sapinya gitu. Saya dilemparin ke sini nih dilemparin terus ininya jatuh ke Ke batu-batu gitu. gitu. Batu-batu ada pohon. Ya Allah. Sekarang masih sakit ini.
Nah, waktu itu kejadian setelah dilempar-lempar, sapinya terus mengamuk. Akhirnya sapinya ditangkap warga atau bagaimana? Iya, ditangkap sama Ditangkap tetangga. warga, sama tetangga, ditolongin gitu. Ditolongin. Iya. Nah, Pak Ustadz waktu itu seketika langsung Udah, lumpuh. udah begitu dilempar kan saya nggak ingat sih nggak. Oh, nggak ingat apa-apa, Udah. langsung dibawa ke hospital gitu, ke rumah sakit. Dan setelah itu sampai saat ini hanya bisa berobat kemana-mana gitu sampai ke saat ini juga masih gitu. masih terus berobat. pengobatan. Ya Allah. Sampai saat ini Ustadz cuma hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa beraktivitas seperti kerja ini itu. Iya. Ya Allah. Nah sekarang Ustazah, Ustazah ini sama Pak Ustadz memiliki sawah, kebun gitu. Nggak punya. Nah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kan yang namanya hidup di kita itu kan makanan pokoknya itu nasi Iya. dari beras gitu. Ya, Berasnya mungkin pertolongan Allah suka ada yang ngasih aja. Saya nggak bisa beli Alhamdulillah. ya, Haji. oh gitu. Nggak bisa beli. Buat sehari-hari juga seadanya aja gitu. Apalagi Begitu. beli beras gitu. Ya Allah. Harapan Pak Ustadz. Semoga Kenapa Pak Ustadz menangis? semoga cepat sembuh. Pengen udah lama sakit, udah lama. Jadi pengen segera sembuh. Pengen berobat, pengen sembuh. Mungkin ada kata-kata yang mau diucapkan Pak Ustadz. Jangan menangis Pak Ustadz ya. Kita bisa merasakan penderitaan Pak Ustadz ini sahabat. Ya Allah. Saking udah lelah mungkin dengan penyakit. Semoga Allah beri kesabaran aja. Saking menahan sakit gitu. Sakit yang sangat terus menerus gitu. Kadang menguras emosi, menguras kita harus lebih sabar lagi gitu ya karena kondisi seperti ini gitu. Jadi saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, cuma bisa berdoa aja sama Allah semoga segera diangkat penyakitnya. Amin. Ya, dengan pertolongan Allah, dengan doa-doa dari semuanya, semoga cepat sembuh gitu, suami. Amin. Bisa beraktivitas, bisa beribadah dengan sempurna, dengan baik. Amin. Ya Allah. Pak Ustadz sahabat sampai bercucuran air mata, menangis. Kita bisa merasakan 9 tahun berbaring di tempat tidur. Tidak bisa apa-apa. Yang sabar, sabar. Kita lagi disayang Allah, yang sabar. Semoga dengan segera diangkat derajatnya, diangkat penyakitnya. Tapi yang sabar, yang kuat, Amin. yang sabar. Amin ya Allah. Ini yang terbaik dari Allah. Mungkin ada yang mau diungkapin Pak Ustadz ini. Ya Allah, saking Gak bisa berkata-kata lagi. saking menderitanya sahabat Pak Ustadz 9 tahun berbaring, coba kita bayangkan. Allah. Saking gak kuat merasakan sakit. Betul ya. Di mata Pak Ustadz sosok seorang istri sekarang 9 tahun merawat Pak Ustadz dengan penuh kesabaran. Mungkin bisa diceritakan Pak Ustadz. Mohon maaf, mungkin saking sedih, saking gak kuatnya menahan derita, menahan sakit, jadi gak bisa berkata-kata lagi. Saya salut Pak Ustadz sama Ustazah Iis ini ya, dengan penuh kesabaran 9 tahun merawat Pak Ustadz gitu. Jarang ada sekali perempuan yang seperti ini Pak Ustadz ya.
Pak Ustadz, yang sabar Pak Ustadz ya. Kasih doanya. Iya, semua ini ujian Pak Ustadz ya. Saya doakan semoga secepatnya diangkat penyakitnya, disembuhkan Pak Ustadz ya. Amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf saya lama kesini ya. Sudah berapa tahun gitu tidak berkunjung, dikira teh sekarang sudah sembuh. Malah tambah parah. Neng Iis yang sabar juga ya. Terima kasih. Ustazah Iis yang sabar dalam merawat suami ya. Iya, luar biasa solehah sekali sahabat. Alhamdulillah saya punya istri ya. Sabar lebih, sabar. Sabar. Semoga kuat, yang sabar Abi, sabar. Ini semua ujian dari Allah. Semoga kita bisa melewatinya dengan baik dan ikhlas. Semoga kita bisa beribadah sama-sama. Apa? Badannya tisu. Tisu sok. Ambilin tisu dulu sok Pak Ustadznya. Sampai tidak bisa berkata-kata sahabat. Ada tisunya? Ada. Iya. Yang sabar Abi. Jadi di mata Pak Ustadz, Ustazah Iis ini sangat luar biasa gitu Pak Ustadz. Luar biasa. Ya Allah sabar ngurus saya selama 9 tahun. hampir 9 tahun. Ya makanya saya itu salut, luar biasa gitu ya, jarang sekali di zaman sekarang gitu. Lagi suami terpuruk, terus Ustadz ini berbaring di tempat tidur. Iya. Mungkin kalau yang tidak sabar, tidak solehah, sudah pergi meninggalkan. Iya, kalau orang lain lah meninggalkan saya. Betul. Tapi ini salut, memandikan juga katanya sampai sehari 3 kali ya Pak Ustadz ya. Siang 2 kali, malam sekali. Terus mijitin, ngasih makan, nyari nafkah juga Pak Ustadz ya. Pagi-pagi berangkat mencari nafkah. Ya Allah. Walaupun tadi udah cerita di sana, dalam mencari nafkah itu minim sekali gitu ya, tidak mencukupi, tapi tetap bersyukur ya Ustazah ya. Iya. Iya. Syukurin aja. Syukurin aja, karena yang namanya rezeki itu apa namanya, kadang besar kadang kecil gitu ya. Insya Allah berkah ya Ustazah ya. Iya. Pak Ustadz. Berkah. Semoga abinya yang kuat, yang sabar, cepat sembuh, supaya bisa mencari nafkah, bisa memberi nafkah buat anak-anak, bisa buat sekolah, bini cepat sembuh, bisa beribadah lagi.
Yang sabar Pak Ustadz ya. Iya. Doanya dari semuanya. Iya. Oh iya, ada salam juga dari hamba-hamba Allah warga negara Malaysia dan Singapura. Waalaikumsalam. Iya. Iya, dulu juga pernah ada yang datang ke sini nengok ya. Iya. Ibu Haji dan Bapak Haji dari Malaysia. Iya. Terus ini apa? Motornya sekarang masih ada ya. Ini dari Puan Malaysia dulu ya. Iya. Yang bantuin Neng Iis, alhamdulillah. Jarang dipakai kayaknya ya. Didiamin aja gitu. Iya, buat nganterin anak aja sekolah. Gitu. Iya. Pak Ustadz, Ustazah, alhamdulillah ini ada rezeki 1 juta rupiah dari Ya Allah. Tuan Haji Jamaluddin Kedah Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Ibu Haja, terima kasih. Iya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengobatan Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Pak Ustadz, mohon maaf saya ganggu waktunya. Pak Ustadz mungkin lagi istirahat. Saya ngenes lihat Pak Ustadz gitu ya, sampai bercucuran air mata gitu. Ya Allah. Semangat Pak Ustadz ya. Iya. Insya Allah ya sembuh, amin. Amin. Iya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Karena ini waktu sudah siang, saya pun mau keliling lagi ke perkampungan. Ini masih banyak amanah dari Singapura, Malaysia, dari Perancis gitu ya. Mohon doanya juga Pak Ustadz, saya lagi pembangunan masjid. Yang anggarannya besar sekali gitu ya. Mudah-mudahan pembangunannya berjalan lancar Pak Ustadz. Saya ingin mewujudkan impian umat muslim gitu. Nah Pak Ustadz, Ustazah saya mau pamit dulu ya. Terima kasih. Cepat sembuh ya. Saya pamit dulu. Itu mic-nya saya ambil saja. Iya. Nah sini. Ya. Maaf ya. Iya. Permisi ya. Iya. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum. Alhamdulillah sahabat, bersilaturahmi ke tempat Pak Ustadz Darsono yang 9 tahun terbaring sakit gara-gara diseruduk sapi gila. Untungnya alhamdulillah punya istri yang solehah sekali. Beliau merawat tiada henti selain merawat dan mencari nafkah. Kita doakan semoga penyakitnya Ustadz diangkat, disembuhkan, amin. Dan tak lupa di sini pun saya menyampaikan amanah dari Tuan Haji Jamaluddin Kedah Malaysia untuk pengobatan Ustadz. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.